Baik, alhamdulillah sudah ada di tengah kita Ayah Irwan. Jadi yang sering mengikuti beliau di sosial media, insya Allah sepak terjang beliau dalam dunia keayahan. Fokus sekali dengan keayahan, begitu ya? Iya, katanya ibu-ibu dan bapak-bapak, persoalan negara kita ini memang persoalannya di ayah, gitu. Persoalannya di saya gitu loh, Pak. Gitu, Abah Ustaz. Oh, luar biasa ya. Soalnya yang ditangkap kemarin semua ayah wajib hadir. Iya. Ibu-ibu rekamannya aja gitu, nggih. Tapi kalau saya awali kalau semua persoalan bangsa ini persoalan ayah, saya mohon ayah-ayah nggak keluar. Jadi tetap di dalam ruangan ya, ayah, gitu. Ini nggak ada pengadilan, nggak apa-apa gitu, Ustaz. Jadi ayah sangat luar biasa sebenarnya, Ustaz. Baik, sebelum beliau nanti menyampaikan materi, saya bacakan dulu kurikulum vitae singkat beliau. Nama Irwan Rinaldi, pernah sekolah di Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Ma'had Islamiyah Al-Hikmah. Aktivitas pekerja sosialisasi pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, pengelola sekolah komunitas Kebon Main Cibinong, Jawa Barat. Pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati Bunda Eli Risman, kemudian Yayasan Seto Neno Kak Seto, Yayasan Langkah Kita Ustadz Benri. Beliau berkarya di diskografi, membuat lagu-lagu parenting. Kemudian filmografi, pelaku dan pekerja film keluarga. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film Sang Murabi, nah beliau ininya pelakunya, bukan pelakunya, pemeran utamanya sebagai Kiai Haji Rahmat Abdullah. Salah satu diskusi yang masih saya ingat, Ustadz, yaitu ketika Ibu Sumarnai ya mengadu uangnya habis. Lalu kata Ustadz Rahmat, Nay, gitu ya, gitu ya, Nay, kalau uang habis nanti rezeki akan datang lagi. Rezeki itu seperti sumur. Betul kan? Seperti sumur, kalau nanti habis airnya nanti ada lagi. Nah itu dalam sekali dalam hal rezeki, dalam hal keyakinan. Masih ingat sekali. Sayangnya sekarang di rumah tangga kita udah nggak pakai sumur, udah pakai pump ya, jadi nggak susah memang sekarang. Nanti diganti ya satu dialog. Iya, ganti. Baik. Literasi, menulis beberapa buku bacaan untuk anak-anak, menulis skenario acara anak-anak untuk TV, menulis beberapa buku parenting dan fathering. Memang fokus beliau di fathering, tentang keayahan, dan sangat tepat sekali pasca pandemi ini beliau diadakan di Solo bersama Bapak Ibu wali murid SD Darul Hidayah untuk memberikan pemahaman, cara pandang, kemudian langkah-langkah teknis yang bisa nanti kita terapkan dalam keluarga kita, dalam pengasuhan anak kita. Tanpa menunggu lama, sekitar 1 jam ke depan Ustadz untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu yang kesempatan hari ini. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jujurnya dalam keadaan nervous, jadi nggak sampai berkunang-kunang tadi, gitu. Tapi karena yang pertama saya sebenarnya takut Bapak dan Ibu ke Nur Hidayah ini. Yang pertama takutnya khawatir ini menggarami air laut. Nah itu yang pertama, gitu. Kita udah lihat dan saya menjadi saksi Bapak dan Ibu bagaimana kualitas Nur Hidayah, mulai dari hampir semua lembaga pendidikan. Tadi Ibu dan Bapak bisa melihat yang terakhir penampilan terutama dari 4 anak SMP dan iklan tadi itu. Ya.
Kalau di dalam apa ya, yang saya baca-baca dan pernah pengalaman sedikit gitu Bapak dan Ibu, dulu bantu-bantu di Dignas sekitar 20 tahun yang lalu dengan Bu Eli Risman di tim 20, diberi kesempatan untuk belajar-belajar ke beberapa tempat gitu. Salah satunya adalah kita melihat bagaimana ngelihat sukses atau tidaknya sebuah sekolah itu, salah satunya lihat dari bahasa tubuh anak-anaknya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sama seperti di rumah, kalau kita punya anak-anak itu sebenarnya ngelihat kualitas Bapak Ibunya, lihatlah dari bahasa tubuh anak-anaknya gitu ya Bapak ya. Kalau anaknya deket bapaknya terus tiba-tiba jadi murung, jadi serba takut, itu kita bisa ngelihat sebenarnya kualitas bapak dan ibunya seperti apa. Walaupun ini bukan mutlak. Tadi saya ngelihat Bapak Ibu yang milik Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak-anak bahasa tubuhnya nggak ada beban ya, menggunakan tangan, menggunakan verbalnya bicara, kemudian kakinya melangkahnya nggak ada beban gitu. Nah, salah satu yang saya menjadi saksi bahwa ini dilahirkan dari sistem pendidikan yang luar biasa. Kemudian kita ngelihat dari tadi susunan komite ya Bapak Ibu ya, susunan komite tadi saya pikir malah lebih bagus dari susunan kabinet, saya pikirnya gitu ya. Ini mau bikin apa gitu loh. Ya mudah-mudahan nggak ada tukang bakso yang lewat ya. Jadi seserius itu gitu loh Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu dalam konteks pendidikan dan pengasuhan dalam Islam itu, khususnya SD, itu kan sebenarnya yang paling penting itu orang tua ya Bapak Ibu ya. Orang tua gitu. Kalau sekolah kan bantu ya Pak, bantu aja. Ini orang tuanya sudah punya komitmen, sudah sangat luar biasa gitu. Dari ketua, wakil ketua sampai tadi ada departemen ya Ustaz ya, departemen ya. Saya nggak ngelihat ada departemen PUPR karena nggak ada di sini ya. Oh, Sapras itu tadi. Jadi saya pikir gini Bapak dan Ibu, apa yang saya diskusikan nanti ini bukanlah sesuatu yang baru buat Bapak dan Ibu. Ini hanya sharing saja. Ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan mungkin yang bisa saya sharing ya. Kemudian ada guru-guru saya di sini Bapak Ibu yang sangat tawadhu sekali. Nanti kalau ada yang salah monggo loh Pak, nanti diingatkan ya Ustadz ya gitu. Ngacung saya Pak, Pak Irwan itu salah gitu ya, gitu aja. Ya, Bapak dan Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, saya izin ini Ustadz ya. Jadi kalau kita bicara soal pengasuhan, kalau menurut hemat saya yang paling penting itu bukan teorinya gitu Bapak Ibu ya, bukan parenting skillnya, bukan fathering skillnya, bukan mothering skillnya. Menurut hemat saya gitu Pak ya. Yang paling penting itu kalau pengalaman saya dan beberapa yang saya baca-baca adalah parenting skill, mothering skill, fathering skill itu penting, sangat penting, tapi itu mungkin nomor kesekian. Yang paling penting menurut hemat saya adalah persoalan keberkahan. Itu yang menurut saya. Jadi sehebat apapun kita ikut seminar, ikut workshop, kita ikut konsultasi kemana gitu Bapak dan Ibu, tetapi terutama keberkahan di rumah tangga kita, terutama keberkahan di dalam pernikahan kita, itu sulitnya luar biasa, sangat sulit luar biasa. Saya memberikan pengakuan Bapak dan Ibu. Dahulu sekitar 23 tahun yang lalu kita mendirikan sebuah yayasan dengan Bu Eli Risman, namanya Yayasan Buah Hati. Saya diamanahkan untuk membuat dan menjalankan modul komunikasi pengasuhan dengan almarhumah istri saya gitu. Kemudian kita latihkan dan kemudian kita gunakan teori-teori komunikasi itu. Tetapi Bapak dan Ibu, orang yang paling bermasalah dalam komunikasi dengan pasangan dan dengan anak-anak adalah saya. Gitu. Paling bermasalah. Maksudnya gini Ustaz. Saya kalau ngomong dengan almarhumah istri saya, ngomong itu gitu ya. Insya Allah semua teori-teori komunikasi sudah saya praktek gitu ya.
Jadi gimana tangan seperti apa, berapa senti kita ngomong dengan jarak pasangan saya. Tapi persentasenya saya berbicara dengan pasangan saya itu mungkin 85% itu nggak nyambung. Saya ngomongnya maksudnya ini, tapi yang ditangkap oleh pasangan saya itu adalah oh no gitu loh Bapak Ibu. Mau saya begono. Saya konsultasi kemana-mana Bapak dan Ibu. Pertama itu konsultasi ke Bu Eli Risman, kemudian konsultasi ke beberapa orang yang dianggap pakar lah. Terakhir saya konsultasi ke seorang profesor, Bapak Ibu pasti sudah mengenalnya, namanya almarhum Profesor Malik Badri yang di Malaysia. Saya orang Sudan. Nah saya tanya apa persoalan saya kalau teori lakukan. Satu yang beliau bilang adalah bukan persoalan di teori komunikasinya, kata beliau, kata Profesor Malik Badri, tapi tolong kamu periksa itu alat komunikasimu. Nah, ini maksudnya ini Pak, mulut saya ini hari ini kamu nggak lancar, nggak terhubung dengan pasanganmu. Salah satu besarnya adalah berapa banyak tilawahmu hari ini, gitu loh Bapak Ibu. Oh itu saya terpukul Pak. Berapa banyak zikir istighfar yang tidak hanya terhubung kepada Allah tapi tersambung kepada Allah, gitu ya. Saya bilang saya zikir Pak Prof gitu, tapi zikirmu itu terhubung, gitu ya Bapak ya. Sama seperti misalnya berdoakah kita dengan untuk anak-anak kita, berdoa tapi terhubung, nggak tersambung. Katanya para ahli itu kalau tersambung itu sama seperti gini loh Bapak Ibu, kita Al-Fatihah gitu sholat gitu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lancar sampai amin, katanya terhubung. Kalau tersambung itu seperti ayahanda Abu Bakar radhiyallahu anhu, gitu ya Bapak Ibu ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di kisah-kisah kisah sahabat itu, ayahanda Abu Bakar ini nggak susah ya Bapak Ibu ya, ngelanjutkan dari Bismillah ke Alhamdulillah itu kan susahnya luar biasa. Kenapa? Karena beliau tidak hanya terhubung tapi tersambung. Beliau menitiskan air matanya. Kenapa menitiskan air matanya? Beliau tahu persis Rahman, Ar-Rahim, Rahim itu seperti apa. Beliau tahu persis gitu. Jadi terhubung. Ibarat kalau kita nelfon, saya nelfon ke Ustadz, misalnya ke Ustadz Wiranto. Kalau terhubung tuh hanya seperti gini Bapak dan Ibu. Tet, gitu. Terhubung. Tapi nggak ada kata salam di sebelah gitu loh Bapak. Nggak nyambung, nggak nyampe gitu Bapak Ibu yang milik Allah SWT. Jadi Bapak-bapak yang milik Allah SWT, ringkasnya sederhana Tuhan pasca pandemi itu adalah persoalan ayo kita melihat sebenarnya seberapa berkah rumah tangga kita. Itu sebenarnya ayah dan bunda, kuncinya itu seberapa berkah hubungan kita dengan pasangan kita, seberapa berkah kita dengan anak-anak kita dalam pengasuhan. Nah berikutnya ini ayah dan bunda yang Allah SWT, hanya yang bapak ibu sudah mengetahui, apalagi guru-guru saya di depan. Nah saya nggak tahu apa ini terjadi di Nur Hidayah apa tidak, gitu ya. Tetapi hampir terjadi di seluruh dunia ini kondisi ketika anak-anak kita di pandemi, ya di 2,5 tahun itu katanya adalah stres akademik. Mudah-mudahan enggak gitu ya Pak Was gitu. Itu hubungan anak-anak dengan sekolah, dengan gurunya. Saya yakin di Nur Hidayah sudah dilakukan ini, karena kalau online itu kan ada standarnya Bu ya, ada standarnya. Kenapa online itu pembelajaran online susahnya luar biasa, lebih susah dari offline? Karena memang banyak hal yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah dan guru ya, seperti misalnya pemahaman terhadap tahap perkembangan anak-anak gitu ya. Karena misalnya online dengan anak kelas 1 openingnya pasti berbeda dengan online guru online dengan anak kelas 4, kelas 5, kelas 6. Betul tak Pak? Bapak di rumah membangunkan anak kelas 1 SD berbeda nggak kira-kira membangunkan anak umur 5 tahun kelas 5 SD?
Kok lemes ya? Beda ya. Kalau bapak beda. Jadi itu kata para ahli, beberapa hasil penelitian yang membuat anak-anak mengalami stres akademik itu. Satu sebabnya adalah ketika mereka di dunia akademis itu, di dunia pelajaran transfer nilai transfer pembelajaran itu, mereka kan berjarak ya bapak dan ibu ya, berjarak gitu. Dia guru nggak tahu seperti apa kondisinya anak-anak di rumah seperti apa. Nah, anak-anak menjadi sangat stres gitu. Karena apa? Karena pertama, contoh yang tadi saya sebutkan itu, sebagian guru-guru tidak di Nur Hidayah, ulangnya Pak, gitu ya. Sebagian guru-guru, itu tadi Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu memahami tahap perkembangan, sehingga anak kelas 1 itu ketika dia tertekan gitu loh Bapak Ibu ya, gitu. Karena apa? Karena dia nggak disapa dengan tahap perkembangannya dia, ya Bunda ya. Misalnya kalau anak-anak kelas 4 itu kira-kira openingnya seperti apa ya kira-kira Bapak Ibu? Anak kelas 4 SD. Kira-kira apa yang kita ucapkan lebih awal anak kelas 4 SD dengan anak kelas 1? Kira-kira apa ya Bapak, Ibu-ibu? Ya terserah Pak Irwan aja, udah siang ya, oke. Iya. Iya, kalau ini tolong diingatkan ya Pak Guru. Satu itu kan memang salah satu yang paling disukai kalau tahap perkembangan itu kan adalah persoalan feeling ya Bapak Ibu ya, soal feelingnya dia gitu ya. Sama seperti kalau ibu-ibu bapak-bapak ke ibu-ibu kan, kalau pagi-pagi bapak-bapak sering cek feeling ke ibu-ibu, benar ya Bapak ya? Kalau ibu-ibu ke bapak cek rekening, kalau bapak ke ibu cek feeling. Ibu-ibu senang nggak kalau ditanya tentang perasaannya pagi-pagi oleh bapak? Senang ya. Nah katanya anak kelas 1 itu lebih senang juga, misalnya kamu bahagia nggak hari ini, gitu ya. Ada nggak yang sedih di kelas bapak hari ini? Itu opening yang luar biasa, karena bahwa kalau rasa kita pegang, emosi kita pegang, mudah-mudahan persoalan-persoalan kognisi akan selesai, gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah kebayanglah kalau ini stres akademik. Kalau di pertemuan pembuka itu, di openingnya guru-guru gitu di sekolahan itu nggak terlalu peduli dengan. Kalau anak kelas 4, kelas 5, 6 itu gimana Bapak Ibu? Apakah kan kita kelas 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar perasaan teman gitu? Gimana kira-kira? Anak kelas 4 SD, 5 SD bilangnya apa? Biasa aja kali gitu ya. Gitu ya. Iya, karena bukan itu yang berkembang ya Pak. Tapi kelas 4, 5 SD itu yang paling menarik itu adalah persoalan pride, soal harga dirinya gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita kan ada ya Pak di dalam dunia pengasuhan khususnya keayahan, kalau ayah itu ngelepas anak kelas 4, 5, 6-nya berangkat sekolah, itu satu yang harus diyakini, yakinkanlah bahwa sudah memberikan harga diri ke anak-anak itu. Periksa harga dirinya. Gitu. Periksa harga diri anak itu. Kalau harga dirinya anak itu nggak ada, rekayasa supaya mendapatkan harga diri. Harga diri itu selalu hubungannya dengan persoalan responsibility ya. Kelas 4, 5, 6 itu tanggung jawab. Jadi kalau kita punya anak kelas 4 SD, 5 SD itu, kalau ayah misalnya mengatakan bahwa pagi-pagi mengatakan, abang, mas, makasih banyak sudah membantu ibu, gitu loh ayah ya. Itu hal yang sangat disukai oleh anak-anak di kelas 4. Demikian juga dengan guru kelas 4 SD, kelas 5 SD sudah berangkat openingnya dia memperhatikan hal semacam ini. Ini terjadi Bapak dan Ibu, itu berlangsung terus-menerus setiap pertemuan setiap anak-anak mengalami hal semacam ini. Yang kedua adalah stres pengasuhan. Nah, stres pengasuhan ini tadi saya diskusi sama beliau, sama Ustadz. Kalau di pandemi itu semua orang di rumah ya Bapak Ibu ya, di rumah ya, anak-anak di rumah, bapak-bapak di rumah gitu. Saya mencontohkan ke saya, tiba-tiba saya sebagai seorang ayah panik ya. Pagi-pagi dulu awal-awal kita berangkat ke kerja langsung, sekarang kita harus mendengarkan ada 4 anak yang dengan 4 cara bangun Bapak Ibu ya. Tiba-tiba kita mengatakan, ya Allah, gimana cara membangunkan anak 4 ini? Paniknya luar biasa gitu ya. Kita baru tahu gitu ya, ini saya ini bukan Bapak Ibu yang di sini. Kita baru tahu bahwa ternyata
selama ini antara saya dengan pasangan saya itu belum pernah sepakat cara membangunkan anak. Stres gitu ya. Anak pertama sudah dibangunkan pagi hari yang masih kecil, oke. Terus bangunkan anak yang nomor 2. Yang nomor 2 bangun, yang tadi dibangunkan tidur, gitu loh ya, gitu. Itu luar biasa. Dan ini terjadi bukan sekali. Kemudian membangunkan anak yang umur kelas 5 SD, kelas 6 SD, kita bangunkan. Susahnya luar biasa, gitu Bapak Ibu ya. Dengan semua metode, gitu. Tiba-tiba saya menjadi ingat, ya Allah, ini urusan yang sangat sederhana saja, proses membangunkan saja, itu punya pola sebenarnya dalam rumah. Dan bahkan saya nggak pernah diskusi dengan pasangan saya. Ini tiba-tiba saya bicara dengan pasangan saya bahwa ini cita-cita kita mau menjadikan generasi robbani ini, gitu ya. Tapi membangunkan anak aja kita nggak pernah ada kesepakatan gitu loh Bapak Ibu. Ini contoh yang sederhana. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bagaimana cara Bapak membangunkan anak? Ingatan kembali sekitar 20 tahun, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Seperti apa beliau dibangunkan oleh bapaknya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, mulailah 2 mazhab untuk membangunkan anak berlangsung. Mazhab ini khilafiyahnya luar biasa. Bapak itu berasal dari Madura. Ibu berasal dari Solo. Mazhabnya itu jauh Bapak Ibu, berbahaya itu. Mazhab Soloyah membangunkan anak itu berbeda dengan mazhab Maduraiyah dalam membangunkan anak. Apa yang terjadi? Stres pengasuhan. Anak-anak sampai mengatakan gini, Pak, Ayah, sudah berapa tahun aku hidup ini, nak sulung ini Pak, sudah berapa tahun aku hidup ini bareng sama Bapak dan Ibu, boleh nggak pertontonkan ke kami cara membangunkan yang sama antara Bapak dengan Ibu? Gitu. Karena apa? Karena cara kalau Bapak membangunkan, nah mulai dengan mazhab Soloyahnya itu. Kalau besok Bapak nggak sempat membangunkan mazhab Maduraiyahnya, gitu ya. Oh, ini Maduraiyah ini dibagi-bagi lagi, ada Bangkalania, ada dan lain-lain. Kebayang Bapak Ibu ya. Nah ini mengalami, itu baru persoalan membangunkan anak, belum lagi persoalan mengapresiasi anak dan lain-lain. Baik, ini yang memunculkan sampai sekarang catatan di Kementerian Kesehatan itu hampir sekitar 19, berapa juta anak-anak mengalami depresi gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak termasuk anak cucu kita di dalam itu. Nah, salah satu yang memberikan kontribusi terbesar untuk depresi 19 juta anak-anak itu adalah 2 hal yang terjadi di pandemi ini ya. Baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana cara menghadapi persoalan, keluarga menghadapi persoalan? Ada 2. Ada orang tua yang menghadapi dengan pesimis, yang selalu mengatakan bahwa ini learning loss ini. Wah, ini bahaya ini. Ada orang tua yang beranggapan bahwa yang optimis nih, bahwa semua yang terjadi ini pembelajaran buat kita, gitu ya. Proses di pandemi yang tiba-tiba menyadarkan kepada kita bahwa antara suami istri selama ini, suami istri ini istilahnya ke saya nih Bapak Ibu, kita nggak pernah, kita satu rumah tapi kita nggak pernah diskusi, kita nggak pernah membicarakan persoalan pengasuhan anak-anak, yang kalau istilahnya itu selama ini rupanya kita serumah tapi nggak sejiwa, gitu ya Bapak Ibu ya. Serumah tapi nggak sejiwa, nggak pernah diskusi gitu loh, ini anakmu gimana, ini anakmu tegang nggak waktu membangunkan anak, ini kalau cara memuji anakmu seperti apa? Oh, nggak pernah itu. Jadi ada sebagian besar orang tua yang beranggapan bahwa ini adalah tantangan selama pandemi ini, bagaimana kita menghadapi, ambillah yang positif-positifnya. Baik, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, otomatis kita harus menjadi orang tua optimis. Setuju ya Bapak Ibu ya? Optimis mengatakan bahwa pandemi ini adalah pembelajaran yang luar biasa buat kita. Pandemi ini adalah bahan evaluasi buat kita, semuanya kita evaluasi ya. Baik. Nah, kenapa kita optimis ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini sama-sama sudah kita paham bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita persiapkan untuk anak-anak kita ke depan, gitu ya ayah bunda ya. Bagaimana pembelajaran kita dapatkan. Pembelajaran misalnya di pihak sekolah pasti ada pembelajaran, sudah otomatis harus ada yang dirubah untuk ke depannya, gitu ya. Seperti Ustadz Fatih akan mengingatkan kepada kita, khususnya kepada guru-guru dan sekolah. Ustadz Fatih akan mengatakan bahwa sekolah yang sangat luar biasa itu
guru-guru atau seluruh yang terlibat di dalam sekolah itu ada 3 murojaah yang dilakukan. Ada murojaah hafalan Al-Quran, murojaah hafalan hadis, dan kemudian murojaah hafalan tahap perkembangan. Karena modal yang paling besar sekali di dalam membuat sekolah atau mengasuh sekolah itu adalah guru-guru yang hafal tahap perkembangan anak-anaknya. Kemudian ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, pihak orang tua kita juga berpikiran otomatis dari apa yang kita alami selama pandemi dengan anak-anak, kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk mulai berubah. Ya, tadi Bapak Ibu ya, yang bapaknya kepada ibunya jarang mengucapkan sayang, kata Dr. Asobali, setidak-tidaknya seorang ayah kepada ibu itu 4 kali dalam sehari mengucapkan sayang. Ustaz Wiranto berapa kali Ustaz? 4,5 nih Ustaz, menurut saya. Jadi 4 kali. Jadi ini adalah bahan renungan juga buat kita, gitu Bapak Ibu ya. Betapa misalnya saya mencontohkan ke saya, betapa saya susah untuk mengucapkan sayang kepada pasangan saya. Susahnya luar biasa. Bukan nggak mau Bapak dan Ibu, bukan nggak mau saya mengatakan I love you deh atau apa gitu, so much gitu, bukan nggak mau. Tapi persoalannya saya nggak punya itu waktu kecil. Jadi bagaimana saya memberi sementara saya nggak punya, gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah ini adalah bahan pelajaran buat kita juga. Gitu. Baik, kemudian kenapa kita harus optimis? Karena ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baik sekolah dan rumah adalah menjadikan anak yang tangguh bukan anak yang tangguh. Setuju ya Bapak Ibu ya? Anak yang tangguh itu kalau kita ngelihat dalam terminologi Tarbiyatul Aulad itu adalah anak, kita ngelihat di sirah dan ngelihat dari kisah-kisah itu, suksesnya kita ngasuh anak itu adalah ketika usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Salah satu cita-cita dari Nur Hidayah ini adalah bagaimana anak-anak kita seperti Usamah misalnya Bapak Ibu ya, seperti Muhammad Fatih gitu ya, yang usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak ketika punya anak di kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6 kita sudah nggak banyak bicara gitu Bapak Ibu ya. Lebih banyak bicara itu adalah anak-anak. Kenapa kita melakukan itu? Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau punya anak kelas 4 SD, kata depannya kita sudah ganti dari kata depan di menjadi kata depan me. Tidak lagi dibangunkan, tidak lagi disuapkan, disediakan, tapi lebih banyak membangunkan, lebih banyak menyediakan. Karena itu target. Atau kalau di sekolah itu, kalau anak-anak kelas 4, 5, 6, 7, 8 itu guru-gurunya sudah lebih banyak meminjamkan kuping daripada meminjamkan mulut, gitu ya Bapak Ibu ya. Istilahnya pinjamkanlah mulut 30% saja, kupingnya 70%. Kenapa? Karena anak-anak kelas 4, 5, 6 itu sudah saatnya dia punya keterampilan untuk berbicara, berpikir, menganalisa dan memutuskan. Saya pernah lihat sebuah sekolah Bapak dan Ibu, ada guru yang kelas 5 itu terlalu banyak bicara, itu dikeluarkan oleh sekolahnya. Jadi dikasih SP3 dikeluarkan. Kebalikannya dengan anak-anak di umur 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun, kita orang tua meminjamkan mulut kita lebih banyak daripada meminjamkan kuping, gitu Bapak Ibu ya. Karena di usia 0 sampai 8 9 tahun itu anak-anak sedang membutuhkan kosakata dan gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, itulah sebabnya kenapa kita optimis bahwa pasca pandemi ini kita akan mengejar target supaya anak-anak usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Di sirah ayah dan bunda dan kisah-kisah sahabat dan kisah-kisah ulama salaf lebih dahulu bisa kita baca bagaimana mereka menguatkan, mentargetkan supaya usia psikologisnya lebih maju ya biologis anak-anak. Masih ingat ya Bapak Ibu bagaimana ibunya Muhammad Fatih itu setiap hari, gitu ya Ustaz ya. Setiap hari membawa Muhammad Fatih keluar, kemudian memperlihatkan di depan beliau itu, kata ibunya, wahai anakku, itulah Konstantinopel yang akan engkau taklukkan. Karena ada beberapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW belum bisa menaklukkannya dan disebutlah itu. Repetisi semacam ini dilakukan terus oleh ibunya Muhammad Fatih. Dalam rangka apa itu Bapak Ibu? Supaya apa?
supaya nanti targetnya umur 22 tahun Muhammad Fatih itu secara fisiknya 22 tahun, tetapi secara psikologisnya dia sudah seperti orang umur 25 tahun, umur 30 tahun. Bukankah itu yang kita mau targetkan ayah dan bunda ya, gitu ya, termasuk di sekolah dan di rumah. Baik. Nah, selanjutnya ayah dan bunda, apa yang perlu kita siapkan? Tadi itu beberapa alasan yang apa yang harus kita persiapkan untuk pengasuhan pasca pandemi ini. 3 hal saja, dan mungkin ayah SWT sudah melakukan. Yang penting adalah memeriksa hubungan relasi kita secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu setuju dengan satu hal yang pertama ini, perbaiki relasi spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat ada kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Allahu Barak dan beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu hal yang harus kita bereskan adalah ketika kita mengalami musibah itu dalam rumah tangga, hubungan spiritual itu termasuk adalah memperkuat hubungan spiritual suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Yang kedua, ayah dan bunda, adalah memperbaiki relasi pernikahan. Nah, ini yang paling luar biasa di pasca pandemi yang harus kita siapkan. Kenapa kita harus memperbaiki relasi pernikahan ini? Hampir semua para ahli parenting menyebutkan persoalan pengasuhan sangat tergantung kepada relasi pernikahan suami istri. Setuju ya? Mudah-mudahan setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sepasang suami istri yang relasi pernikahannya baik-baik saja, mudah-mudahan dia akan lebih gampang dalam mengasuh anak-anaknya, lebih mudah lah gitu Bapak Ibu, dibanding dengan sepasang suami istri yang punya banyak masalah dalam pernikahannya. Pasti dia agak susah nanti dalam pengasuhannya. Saya ngambil contoh Bapak dan Ibu, penelitian sederhana di Indonesia itu bagaimana hubungan suami dan istri. Hampir 80% suami dan istri punya masalah sebenarnya, tetapi mereka tidak menyelesaikan masalah, mereka lebih memilih berpura-pura tidak ada masalah. Nah, kebayang ya Bapak Ibu, bagaimana suami istri, ayah dan ibu berpura-pura sepanjang hari. Itu pengaruh besar nggak kepada anak-anaknya? Pengaruh besar. Ada berpura-pura gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya punya persoalan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki relasi pengasuhan. Melihat ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk memperbaiki relasi pengasuhan ini. Satu, ayah bunda, tentang memperbaiki relasi spiritual. Apa yang harus kita perbaiki? Para ahli menyebutkan satu hal yang paling penting di pasca pandemi ini adalah, ayo kita tanya jujur kepada diri kita sendiri, seberapa besar kita melibatkan Allah di dalam pengasuhan pada anak-anak kita. Kalau ada persoalan dengan anak-anak kita di rumah, seberapa besar, seberapa cepat kita kembali kepada persoalan, kepada melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sekolahan, kalau ada persoalan di sekolahan, seberapa besar kita kembali ke Allah persoalan itu. Itu yang paling utama yang harus kita siapkan di pasca pandemi ini. Saya ngambil contoh tadi Bapak Ibu. Kalau saya tadi berkomunikasinya nggak lancar dengan pasangan, saya ngomong dengan anak nggak nyambung. Dulu saya yang pertama saya ingat itu adalah konsultasi ayah dan bunda. Konsultasi yang kebayang itu nomor telepon pakar parenting, yang kebayang itu nomor telepon psikolog, psikiater dan lain-lain. Tapi sekarang kata para ahli setelah pandemi ini, pasca pandemi pengasuhan ini, kalau ada persoalan kita dengan pasangan kita, persoalan kita dengan anak-anak kita, kalau nggak lancar, ada persoalan yang pertama ingat itu adalah persoalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya, ketika saya berkomunikasi dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya nggak lancar, yang pertama saya ingat itu adalah yang tadi diingatkan oleh Profesor Malik Badri. Ini mulut saya ini, alat komunikasi ini, seberapa banyak tilawahnya pagi ini atau hari ini, seberapa banyak saya istighfar yang terhubung, tidak hanya terhubung tapi juga tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini ayah dan bunda? Karena kalau hubungan dengan pengasuhan, anak itu miliknya Allah. Jadi sowannya itu harus kepada sang pemilik, gitu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi kita ngecek sama-sama ayah dan bunda. Ini yang paling penting kata para ahli di pasca pandemi ini. Ayo kita cek itu seberapa. Kita lihat di pagi hari seberapa banyak kita melibatkan Allah dan membangunkan anak-anak. Kalau ibu-ibu, saya yakin teman ibu-ibu di Nur Hidayah sudah membangunkan anak-anaknya dengan melibatkan kalimat Allah gitu ya. Nggak jarak jauh toh Bu? Masih ada yang membangunkan anaknya jarak jauh? Masih ya, ibu ya.
sambil nyuci di dapur, terus anaknya di kamar ya. Ya mudah-mudahan sudah enggak ya bunda ya, karena kalau penelitiannya di fathering itu anak-anak di pagi hari itu yang paling ditunggu oleh anak-anak, oleh pendengaran anak-anak itu adalah kalimat Allah dan Rasul. Iya bunda ya, di Amerika Serikat itu ada penelitian ke 7.500 kepala keluarga muslim, itu separuhnya itu membangunkan anak dengan menyebutkan nama Allah dan Rasulnya ke telinga anak di pagi hari, yang didengar pertama oleh anak itu kalimat Allah dan Rasulnya, separuh lagi itu enggak gitu. Apa yang terjadi? Dampaknya kepada anak-anaknya, separuh yang kalimat Allah dan Rasul itu dengar oleh anak-anaknya di pagi hari, itu di dalam dia menjalani hidupnya selama 9 jam 10 jam ke depan, itu anak-anak kalaupun ada persoalan relatif lebih gampang diingatkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah memeriksa hubungan relasi spiritual kita, terutama adalah hubungan relasi spiritual sang suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ini saya mengingatkan diri saya sebenarnya. Kalau ada persoalan di rumah tangga ibu dan bapak, banyak sekali ulama dan para ahli menyebutkan yang paling gampang itu sebenarnya adalah lihatlah sholat subuh suaminya di mana. Itu paling gampang sebenarnya, bapak ini. Jadi kalau ada persoalan di dalam rumah tangga kita, gitu ya. Ini khususnya di pasca pandemi ini, lihatlah seberapa banyak suaminya tilawah, gitu ya bunda. Itu. Jadi kenapa ini? Gitu, karena tadi alasannya. Kalau ngurus anak itu bukan milik kita, bapak ibu ya. Jadi logikanya harus lebih banyak sowan kepada yang pemilik. Lebih banyak sowan kepada pemilik, nanti akan dimudahkan anak-anak kita. Istilahnya itu apa ya bapak ibu ya? Jangan sok-sokan gitu ya. Orang punya bukan kita kok, gitu ya bapak ibu ya. Jadi harus dengan pendekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa ayah dan bunda baca di beberapa penelitian, ternyata ketangguhan keluarga itu salah satunya adalah karena hubungan spiritual suami dengan Allah, dengan Tuhan itu sangat dekat, atau berusaha gitu loh Pak Ibu, berusaha misalnya untuk tilawat, berusaha untuk melakukan sholat sunnah dan lain-lain gitu. Baik, ini mudah-mudahan sudah kita lakukanlah insyaallah ya. Kemudian apa yang harus kita persiapkan kemudian di pasca pengasuhan pasca pandemi ini adalah memperbaiki relasi pernikahan kita. Nah, mari kita cek sama-sama ayah dan bunda, jujur kita, terbuka kita, apakah di dalam pernikahan ini sudah berlaku ini yang Allah sebutkan ini, hunna libasul lakum antum libasul hunna, ini sudah berlaku enggak? Kita sebutkan kepada istri kita, dek, aku ini penutup aibmu dan kamu penutup aibku, sudah berlangsung atau tidak ayah bunda? Kenapa? Karena ngasuh itu butuh tim. Jadi bukan solo karir gitu loh Bapak Ibu, tapi butuh tim gitu. Bukan Surakarta gitu loh Pak, gitu ya. Solo Surakarta hampir sama ya gitu. Jadi ini yang harus kita cek lebih dahulu. Bunda, tadi saya menyebutkan ayah dan bunda, bagaimana saya mencontohkan diri saya, bagaimana kita menjalani dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, itu serumah tapi nggak sejauh Bapak Ibu. Kita ngasuh anak-anak kita sampai anak-anak itu protes ke saya gitu, bertahun-tahun sampai anak sudah besar. Ada anak saya yang pertama yang saya asuh itu sampai mengatakan, iya cukuplah aku yang jadi korban, jangan sampai adik-adik itu mengalami dan melihat sepanjang hari itu melihat ayah sebenarnya nggak kompak gitu ya bunda. Ya buktinya yang itu tadi Bapak Ibu ya. Kalau lebih gampangnya Bapak Ibu checklist aja dari anak bangun pagi sampai nanti anak tidur lagi, itu ada beberapa kegiatan. Sebenarnya seberapa besar kita sudah menjadi tim dalam mendampingi anak-anak kita itu. Dari bangun kita udah tim apa belum? Maksudnya kalau tim itu kan sering rapat ya Bapak Ibu ya, sering membicarakan gitu ya. Ini anak mau bangun dengan cara apa? Ini anakmu yang ini anakmu gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, tim ya gitu. Orang taruna, RT, RW, komite aja sering rapat ya Bapak Ibu ya. Nanti kan salah satu tugas komite rapat ya Pak. Ya gitu. Kebayang ini nanti kita akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Oh, nggak pernah rapat. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah persoalan, mari kita periksa di dalam rumah tangga kita ini, apakah kita sudah menjalankan roadmap pernikahan ini? Udah ya. Mengatakan kepada istrinya, ini loh dek, kamu ini kawamu aku, walimu aku,
tujuan kita kemana? Gitu. Kalau saya ini sudah berjalan 15 tahun pernikahan, istri saya nanya, almarhumah istri saya nanya, Mas, ini kita mau kemana? Saya juga bingung waktu itu, ayah. Mau kemana ya? Oh ya, dijalani aja deh gitu. Oh, kebayang gitu. Bahtera rumah tangga itu nggak punya tujuan. Nggak pernah ada pembicaraan dengan orang yang di samping, tujuan kita ke sana loh, Dek. Jadi kalau ada pertengkaran di rumah tangga ini, wasitnya itu tujuan itu, Bapak ini. Kalau ada perselisihan dalam mengasuh anak-anak kita nggak akan bentrok biasa. Kenapa? Karena 23 ya, Dek. Gitu ya, udah ya, gitu. Sampai jadi berantem itu sampai berhari-hari sampai apa itu? Kenapa? Karena memang tujuannya kadang-kadang berbeda-beda atau belum pernah tersamakan tujuan. Ini ayah bunda itu adalah bagaimana kita membawa keluarga kita ke surga bareng-bareng. Setuju toh Bapak Ibu? Ibu-ibu masih setuju nanti ke surga bareng-bareng dengan suami sekarang? Masih ya? Di doanya begitu. Ya, insya Allah. Bapak juga? Insya Allah ya Pak? Ya, pertemuan saya dengan istri yang saya sekarang nanti ketemu surga Aden gitu ya, di surga di Ar-Ra'd 23 itu. Mudah-mudahan masih begitu doanya. Ya udah. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan itu? Kalau dalam teorinya ada 5 tahap. Sederhananya 5 tahap. Jadi 5 tahap itu kita apa yang harus kita lakukan, apa obstacle yang ada di 5 tahap itu harus kita bicarakan dengan pasangan kita. Kenapa kita membicarakan ini? Karena tadi alasannya adalah kalau kita nggak punya roadmapnya, bagaimana kita mau mengurus dan mengasuh anak-anak kita. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus kita periksa dalam relasi pernikahan kita adalah memeriksa kondisi hubungan. Apa itu kondisi hubungan yang kita periksa? Periksa gampang Bapak dan Ibu. Ini kondisi pernikahan kita, hubungan kita seperti apa sebenarnya yang tadi saya sebutkan itu. Masih baik-baik sajakah? Atau sebenarnya kita nggak baik-baik saja, tapi kita banyak berpura-puranya. Berpura-pura itu melelahkan Bapak dan Ibu. Kalau Dude Herlino yang lain-lain itu berpura-pura, rekeningnya nambah. Lalu kita berpura-pura, stroke, asam urat, naik dan lain-lain. Bunda ya. Dan pengaruhnya yang dampaknya kepada anak-anak. Nah, bagaimana cara memeriksa ini? Bapak dan Ibu yang di belakang Sumatera sudah barang tentu tahu gitu, karena tahu pasangannya. Kita periksa bagaimana cara membuat kita kondisi pasangan kita menjadi ideal, insya Allah. Yang ketiga yang kita persiapkan di dalam pengasuhan kepada anak-anak kita pasca pandemi adalah soal memperbaiki pengasuhan. Kata para ahli ada 3 hal yang harus kita periksa ini di dalam pengasuhan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah prinsip pengasuhan. Setuju ya ayah bunda ya, bahwa di dalam mengasuh anak-anak baik sekolah maupun di rumah, persoalan prinsip ini nggak boleh berbeda. Gitu ya ayah bunda ya, nggak boleh berbeda. Jadi kalau prinsip itu adalah sesuatu yang nggak boleh dinego, gitu ayah dan bunda. Sama seperti misalnya kalau saya naik angkot, kenapa saya naik angkot? Karena saya sudah sama prinsipnya dengan angkot. Istilahnya gini loh Bapak Ibu, kalau saya naik angkot itu saya tanya ke sopirnya, Mas ini ada remnya nggak nih? Gitu. Kalau Mas sopirnya bilang nggak ada Pak remnya, saya nggak mau naik, karena angkot tuh prinsipnya ada remnya. Setuju ya ayah bunda ya? Nah di dalam pengasuhan itu tidaknya kata para ulama ada 14 prinsip. Nah 14 prinsip ini nggak boleh nggak sama. Kalau dampaknya pasti berbeda dalam persoalan pola. Ayah bunda, ada salah satu prinsip dalam pengasuhan dalam Islam itu, misalnya solehkan dulu baru pintarkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan berbeda dalam pola pengasuhan kalau sepasang suami istri prinsipnya beda. Suami prinsipnya adalah pintarkan dulu baru solehkan, ya. Kalau sang istri prinsipnya enggak Mas, solehkan dulu baru pintarkan. Nanti lihatlah pola dia membangunkan anak, 2 orang nih, insya Allah berbeda. Kalau suami datang membangunkan karena targetnya itu pintarkan, bangunkan anak, mas bangun, nanti kamu ya PR kamu gimana, nanti gelap loh masa depanmu. Lalu kata anaknya, yang gelap tuh subuh Pak, kok masa depan, gitu ya. Karena apa? Prinsipnya adalah pintarkan dulu. Tapi kalau ibunya yang membangunkan anaknya karena prinsipnya solehkan dulu, seperti ibu-ibu di Nur Hidayah membangunkan anaknya, nggak boleh jarak jauh gitu ya Bapak Ibu ya, terus deket, ta'awus, kemudian di skin to skin gitu ya Bapak Ibu ya, disebutkan nama Allah dan Rasulnya. Berbeda nggak kira-kira? Beda.
Baik, kemudian pola pengasuhan. Pola pengasuhan itu interaksi kita dengan anak-anak kita. Ini nggak sama, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Ya khususnya dengan pengasuhan di pasca pandemi, nggak sama, nggak apa-apa. Tapi sepakati ya Bapak Ibu ya. Tadi pola pengasuhan contohnya. Cara memuji anak-anak yang di umur-umur 9 tahun dan 10 tahun, 9 tahun ke bawah dan 9 ke atas berbeda. Ayo sepakati. Kalau anak-anak yang umur 8 tahun ke bawah itu, kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu, kalau pujiannya masih kita mengatakan, misalnya dia berhasil mengerjakan sesuatu, terus Bapak dan Ibu mengatakan, ya Allah, hebat banget anak ayah gitu. Nah itu pas ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau anak-anak umur 10 tahun, 9 tahun ke atas, dia berhasil mengerjakan sesuatu, terus Bapak Ibu mengatakan, ya Allah, hebat banget anak Bapak. Nah itu tadi, anaknya bilang, biasa aja kali Pak, gitu ya. Gitu. Karena apa? Nggak memenuhi. Kalau kita memuji dan menghargai itu, satu target kita adalah supaya dia matang, kan gitu Bapak Ibu ya, supaya dia lebih dewasa. Nah, ini nggak dewasa ya. Coba misalnya Bapak kalau guru di sekolah itu pasti ngalami. Kalau kita anak kelas 4, 5, 6 kita tanya, apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, begitu. Anak-anak tuh marah itu Pak, kelas 4, 5, 6. Anak-anak bilang, apa kabar? Kata ibu bapak gurunya. Anak bilang, Al-Baqarah, Ali Imran, gitu, biar lamaan dikit gitu loh Pak. Karena nggak pas dengan tahap perkembangan dia. Kemudian yang ketiga, ayah dan bunda, adalah roadmap pengasuhan. Pentingnya pengasuhan di pasca pandemi ini adalah bagaimana kita benar-benar membedakan mengasuh anak laki-laki dan perempuan. Karena kondisi yang sangat luar biasa itu di rumah Bapak dan Ibu. Di rumah itu kan anak-anak nggak kemana-mana selama 2,5 tahun loh Bapak Ibu. Salah satu yang dikejar selama 2,5 tahun itu dari hasil dilakukan oleh banyak lembaga adalah persoalan pertama Bapak Ibu. Kemudian persoalan LGBT, persoalan anak-anak kelaki-lakiannya tidak dibangun konstruksi kelaki-lakian dan keperempuanannya, karena nggak kemana-mana. Anak laki-laki di umur-umur tertentu dia harus dibangun konstruksi kelaki-lakiannya itu outdoor, tetapi ada di dalam. Nah itu salah satu hal yang kita harus lihat. Seperti Allah mengatakan, Innallaha astafa Adama Nuhan wala Ibrahim wala Imran, gitu ayah bunda ya. Gitu. Baik. Nah, prinsip pengasuhan itu pertanyaannya adalah apakah kita sudah sama dalam semua prinsip pengasuhan? Ada 14 prinsip pengasuhan, baik di sekolah maupun di rumah. Ini menurut emat saya adalah kita persiapkan nih untuk nanti teknisnya bagaimana. Satu-satu aja Bapak Ibu. Oh enggak, 14 ya enggak apa-apa, tapi kita coba 1 dan 3. Yang kedua adalah pola pengasuhan. Nah, ini pola pengasuhan. Apakah kita sudah sepakat dalam pola pengasuhan? Apakah masih berlangsung di rumah tangga kita seperti yang saya alami Bapak Ibu? Masih berlangsung polaku dan polamu, pola suami dengan pola istri, gitu ya Pak. Jadi belum ada pola kita. Atau jangan-jangan di dalam membuat pola dalam anak-anak kita nggak punya pola sebenarnya. Ayo budaya. Baik. Nah yang terakhir adalah roadmap pengasuhan. Apakah sudah dijalankan roadmap pengasuhan? Yaitu membedakan mengasuh anak laki-laki dan perempuan. Menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di pasca pandemi yang tadi saya sebutkan itu. Nah ini contoh ya ayah bunda ya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Inilah sebenarnya yang kita tuju sama. Kalau Allah sebutkan ada ngasuh anak laki-laki itu tujuan akhirnya, teman-teman di Nur Hidayah tujuan akhirnya, dan kita di rumah tujuan akhirnya adalah bagaimana anak laki-laki itu dirinya ya. Kenapa SD ditanya ke Pak Guru dan Bu Gurunya, ke Ustadz dan Ustazahnya, Pak Guru, Ustadz dan Ustazah, aku merasa aku tadi itu dibully Ustadz gitu ya. Kenapa kita nggak menjawab? Kenapa kita nggak langsung? Kenapa kita mengatakan, oh ya kita menerima itu, dan kemudian kita mengatakan kepada kita itu, menurut kamu apa? Kenapa? Karena dalam rangka apa ayah dan bunda? Akan bahwa ada qawam, ada kelaki-lakian, ada konstruksi kelaki-lakian yang kita tanamkan di setiap persoalan, setiap masalah dari anak, terutama. Baik, kalau bagaimana cara mencapai supaya anak laki-laki kita itu mempunyai qawam, nah itulah yang ayah bunda yang kita lakukan di Nur Hidayah dan ayah bunda lakukan di rumah. 0 sampai 7 tahun, kenapa ada di umur tertentu itu ayah secapek-capeknya, selelah-lelah
di umur 4 tahun dia pulang itu masih main gulat sama anak, terutama anak laki-laki. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengasuhan, agar anak itu di usia 2,5, 3, 4 tahun itu pernah ngerekam bagaimana menggunakan kaki laki-laki ini. Itu ya bunda ya. Misalnya gini, main gulat dengan ayahnya. Biasanya main gulat dengan ayahnya itu normal, itu dunia masih damai itu sekitar 2 menit 3 menit. Menit keempat kelima itu kaki anak-anak bisa nendang kepala kita pak. Kadang-kadang nyekek kita gitu. Sebenarnya itu adalah proses membangun konstruksi kelaki-lakian kalau kita ngikuti pengasuhan anak laki-laki. Jadi itulah yang ditunggu oleh ayah sebenarnya. Ketika anaknya umur 2,5 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mau nendang kepalanya, itu dipegang sama ayahnya. Dan kemudian dia masukkan nilai ke dalam anak laki-laki itu. Dia bilang, mas, kaki laki-laki bukan untuk ini gitu loh gitu. Itu adalah dalam rangka apa itu? Dalam rangka kita untuk menjawab amanah dari Allah, bagaimana anak laki-laki ini kelak menjadi qawam. Persoalan nanti dia akan menjadi seorang insinyur, menjadi seorang presiden, menjadi camat, jadi apa saja, nggak ada persoalan. Tetapi kita memastikan bahwa dalam diri anak kita itu ketika dia besar ada qawam di dalam diri anak kita itu. Dan itu adanya yang terbaik itu ada di usia sampai 14 tahun ayah dem. Itulah sebabnya kenapa 8-14 tahun itu orang menyebutnya umurnya ayah. Khususnya buat anak laki-laki dan anak perempuan, khususnya anak laki-laki. 8-14 tahun itu di mana hanya waktu di umur 8-14 tahun itu kita membangun konstruksi kelaki-lakian. Itulah sebabnya kenapa kita deal ijab kabul dengan pihak sekolah. Wahai pihak sekolah, dan sekolah mengatakan ke pihak di rumah, wahai pihak rumah, kita kerjasama untuk melaki-lakikan anak laki-laki kita ini. Karena nanti umur 15 tahun, 16 tahun, kalau anak laki-laki kita tidak terbangunkan konstruksi kelaki-lakiannya, maka mungkin dia akan muncul secara fisik laki-laki, tapi perkembangannya tidak laki-laki. Udah ya, kita Allahu Akbar, kita menikmati sekarang Bapak dan Ibu perceraian yang sangat luar biasanya di Indonesia. Salah satu penyebab itu persoalan material, tapi persoalan adalah seorang istri bilang sama emasnya, mas aku udah gak kuat, kalau aku mau pisah sama kamu tuh bukan karena persoalan kamu gak ngasih materi, bukan, aku sudah sangat lengkap dengan semacam itu, tapi aku sudah gak kuat. Kamu umurnya 40 tahun secara fisik, tapi cara kamu menyelesaikan masalah seperti anak umur 25 tahun. Gitu ya. Itu yang kita nggak inginkan bunda ya. Ya, baik. Kemudian anak perempuan gitu, anak perempuan seingat saya ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan ustaz-ustaz, tarbiyatun nisa itu pendidikan anak perempuan itu seingat saya adalah paling utama mengenalkan 4 orang yang hebat ini. Jadi target kita ke anak perempuan, oh ayah Irwan nanti nggak boleh anak perempuan kita menjadi seorang psikolog, jadi sangat boleh, sangat boleh. Tapi ketika dia menjadi seorang psikolog, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang ekonom, pastikanlah dalam diri anak perempuan kita itu ada keterampilan, kehebatan, kepribadian Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan Bunda Aisyah binti Muzahid. Kalau tidak ayah dan bunda, mereka akan oleh zaman ini, akan ketelan oleh zaman ini. Kalau dalam diri dari anak perempuan kita kemudian hari tidak ada basic menjadi seorang ibu, yang itu nggak bisa seperti tahu bulat ayah bunda, nggak bisa digoreng mendadak halo jadi itu ketika dia umur 30 tahun mau menikah, agak susah. Itu memang dibangunnya seperti yang saya tulis pengasuhan anak perempuan ini. Bunda ya. Sudah itu yang kita siapkan. Nah ini teknis saja ayah dan bunda, apa yang harus kita lakukan di pengasuhan pandemi. Basicnya adalah 3 yang tadi itu ayah bunda, yang kita perlu siapkan. Basicnya adalah ayolah kita duduk sholat kita sepertiga malam, kemudian kita pegangan tangan dengan pasangan, kemudian kita cek sama-sama dengan jujur, selama ini seperti apa kita menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga ini. Apakah kita lebih banyak melibatkan Allah, tidak melibatkan Allah. Kemudian yang kedua, ayo kita cek dengan jujur seperti apa sebenarnya pernikahan kita ini, karena pengasuhan ke anak-anak sangat tergantung dari proses seperti apa pernikahan kita, kualitas pernikahan kita. Nah yang tadi bagaimana kita mengetahui atau memeriksa tentang roadmap pengasuhan anak-anak kita. Saya Bapak dan Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya lebih curhat Bapak dan Ibu, membesarkan anak laki-laki dan perempuan gitu bertahun-tahun itu nggak sesuai dengan amanahnya Allah gitu tidak terbangun konstruksi kelaki-lakian. Di umur 8-14 tahun itu
anak laki-laki itu mempunyai ayah ada, ayah tiada. Ada ayahnya secara fisik, tapi dia nggak mendapatkan ayahnya yang mencontohkan, yang memperlihatkan bagaimana laki-laki menyelesaikan persoalan-persoalan yang nanti anak laki-laki kita itu begitulah nanti dia menyelesaikan persoalan ketika dia besar. Ya, baik, kita persiapkan. Mudah satu, kembali kepada fitrah pengasuhan. Nah, seperti apa Bapak Ibu? Satu, fitrah sebagai pelaku pengasuhan. Kenali diri, ya, kenali diri maksud saya sebagai ayah, sebagai bunda. Kemudian pantaskan diri, peran ayah dan peran ibu. Jadi ayo kita cek sama-sama peran ibu, fitrahnya masih tulang rusukkah atau sudah berubah menjadi tulang apa ya Bapak Ibu ya? Udah nggak tahu Ayah Irwan. Ini masih ada tulang apa enggak gitu ya? Enggak, udah. Ini kita kembali karena itu fitrah ya. Jadi apakah kita masih ada fitrah tough love itu karena anak laki-laki dan perempuan kita Allah amanahkan kepada kita, kepada para ibu untuk memperkuat basic kasih sayang, basic cintanya dan lain-lain. Itu ya Bunda ya, gitu ya. Kalau ibunya sudah motorik halus ibunya ketika memeluk anaknya, anaknya udah nggak merasa aman dan nyaman, berarti ada fitrah yang apa ya, yang hilang ini ayah bunda ya. Baik. Kemudian fitrah ayah. Fitrah ayah itu tough love ya. Fitrah kalau lampu mati malam-malam itu bukan ayahnya yang teriak. Itu ya bunda ya. Kalau ada ayah yang teriak malam-malam seperti saya, lampu mati, yang teriak pertama itu saya. Ini berarti fitrahnya tertukar. Ya udah ya, tertukar. Jadi apalagi ada anak laki-laki, anak perempuan kita yang berumur 7-14 tahun, itu di depan kita, lampu mati, ini anak 7-14 tahun, ayahnya teriak-teriak, hahaha, apa gitu ya. Anak bilang halo, gitu ya. Gitu ayah bunda ya. Baik. Nah kalau di sekolahan itu ayah bunda kembali kepada guru laki-laki dan perempuan ya. Apa ya, fitrahnya seperti apa? Kalau di ada 4 guru yang sangat luar biasa sebenarnya untuk persoalan ke laki-laki. Contohnya salah satunya guru olahraga. Jadi guru olahraga yang mengembalikan fitrahnya itu, Bapak Ibu, kalau misalnya ini ada kegiatan di olahraga itu nendang bola, nendang penalti, Bapak Ibu ya, gawangnya nggak ada, ini anaknya sedang dilatih nendang penalti. Itu udah 3 kali 4 kali itu nggak masuk. Kalau guru olahraga yang kembali dipakai pengasuhan itu yang pertama dia katakan itu apa? Bukan dia mengatakan begini, kakimu itu loh miring, harusnya nendangnya begini, bukan itu, bunda. Tapi apa yang pertama? Dia sebagai seorang ayah ya, iya dia datang, dia tepok-tepok gitu Bapak Ibu di sini. Kalau di ilmu fadring itu dari sini, dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor kita menyebutnya titik fadring. Kemudian si guru olahraga ini mengatakan, bang, mas, kalau anak laki-laki mas nggak pernah berhenti di angka 3, dia akan mencoba terus. Nah gitu Bapak Ibu ya, contohnya yang lain. Baik, kemudian yang kita cek lagi adalah cara pengasuhan yang fitrah ya. Misalnya Bapak Ibu ada mau tidak mau harus kita memahami tahap perkembangan. Itu ya bunda ya. Kemarin saya beli online Pak, beli tongsis. Tongsis itu yang untuk foto eksis itu loh Bapak Ibu. Harganya 35.000. Kemudian saya buka, kotaknya saya buka gitu, muncullah tongsis ini. Saya berpikir itu udah selesai, 35.000 sudah selesai. Tapi rasanya ketika saya mau kotaknya saya masih ada nggak di dalam gitu. Itu keluar buku saku 15 halaman manual booknya cara menggunakan tongsis ini seperti apa. Saya baca Pak, halaman pertama ini yang kalau masang handphone tuh gini, dibuka ke kanan apa gitu tuh ada Pak, 15 halaman. Saya pikir ya Allah, tongsis aja ada buku manualnya, anak kok nggak ada buku manualnya gitu ya, yang nanti kita pertanggungjawabkan loh di depan Allah. Yang Ustadz Abdullah Nasirullah mengatakan bahwa nanti kita terutama kaum laki-laki ini akan berdiri paling depan dan ikut akan pertanggungjawabkan ke itu. Kalau ibaratnya sekarang itu sesuai dengan tahap perkembangan anak gitu loh Bapak Ibu ya, gitu akan ditanya sama Allah SWT. Itu perlu buku tahap perkembangan anak. Kemudian yang kedua adalah
yang kita lakukan di pasca pandemi ini pengasuhan adalah melakukan reparenting. Reparenting itu apa-apa yang mungkin salah kita lakukan kemarin, sekarang kita perbaiki. Skema parentingnya kita perbaiki. Dikit lagi ya Ustaz. Yang kedua adalah mencintai, membimbing, dan jadi teladan. 3 hal. Mencintai, kemudian membimbing, dan menjadi teladan. Ya, kalau di istilahnya ilmu parenting itu, tugas di pasca pandemi ini pada ayah dan ibu adalah coaching dan modeling. Ya, baik. Nah, seperti apa mencintai itu? Yang harus kita lakukan adalah pertama mencintai diri sendiri, kemudian mencintai pasangan, dan kemudian menyiapkan pola baru. Mencintai diri sendiri itu adalah mengakui semua kelemahan-kelemahan, terutama utang pengasuhan yang kita punya, itu kita perbaiki. Itu salah satu katanya ciri-ciri orang tua yang mencintai diri itu adalah orang tua yang mengakui utang pengasuhan yang ada dalam dirinya. Contoh saya lagi nih, ayah dan bunda. Kalau kata almarhumah istri saya adalah orang yang susah untuk memuji, susah untuk apa itu Ustaz Wiranto? Istri masak gitu loh, Bapak Ibu, masak enak, luar biasa gitu ya. Istri bilang, Mas ayo ini mumpung masih hangat pun dihabiskan. Enak emang. Itu susah Pak Ibu untuk keluar, ya Allah enak banget masakan kamu enak. Susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Sampai istri bilang, Mas, kamu nggak pengen Mas yang seperti TV-TV itu? Suami-suami yang di TV itu loh maksudnya, yang di film-film gitu loh Pak, yang memuji istrinya apa? Itu satu. Saya sangat susah untuk memuji itu. Kalau mohon maaf kalau pernah dengar cerita ini. Kalau setiap kami mau kondangan, istri itu langsung ke kamar dan itu menghabiskan waktu itu 45 menit untuk matching-matching jilbab dengan ininya apa-apa, matching-matching sepatu apa enggak. 45 menit keluar, selalu saja istri itu datang ke saya gini, Mas, gimana Mas? Apa respon saya? Bukan respon, reaksi saya gini Pak, 45 menit loh, kamu serius nggak sih berangkat ini? Kata istri, ya Allah Mas, kamu ngomong apa kayak gitu? Aku lakukan ini untuk kamu punya harga diri gitu loh Mas. Bu, kamu ngomong apa? Saya pernah belajar ayah dan bunda. Saya kalau kan kondangan sering ya Bapak Ibu ya. Saya hafal, saya coba hafal. Saya skripnya saya hafal. Nanti istri keluar, kemudian pas istri nanya, Mas gimana Mas? Saya hafal. Geraknya pun saya hafal Pak. Insya Allah, kamu memang yang tercantik di RT ini deh, gitu Pak. Itu saya hafal. Tapi pas syutingnya gitu ya, pas realnya istri datang, selalu mang istri bilang gitu, nggak keluar, susah gitu. Jadi saya tahu bahwa kenapa saya nggak bisa menyampaikan ini, karena saya nggak punya di umur 0-15 tahun. Bagaimana saya mau memberi kalau saya nggak punya? Udah. Nah itu yang disebut dengan utang pengasuhan. Punyakah kita utang pengasuhan? Punya. Ada ibu-ibu yang baperan itu luar biasa. Ada apa-apa nggak jelas, ngelihat ke jendela. Kata suaminya, kamu kenapa dek? Takdir. Kamu sedih ya? Qadarullah. Kamu gembira? Gembira kok gini? Nggak jelas. Kenapa nggak bisa mengungkapkan ini? Punya, nggak dilatih, nggak ditreatment di usia 14-15 tahun. Dia nggak bisa mengatakan, Mas siap nggak terima kalau aku ngomong sebentar? Nggak bisa. Kalau di sini malah sangat ini ya Bu ya, sangat nggak ditanya pun udah jawab ya Bu ya, gitu ya. Nah itu Bunda. Jadi yang kita lakukan di pasca pandemi ini membayar utang-utang itu sama-sama. Karena apa? Karena jangan lagi mewariskan utang kepada misalnya Bapak, seorang yang penakutnya luar biasa, atau seorang yang suka flight, nggak suka flight, memang kepribadian saya begitu, ayah bunda. Kalau di tempat kerja gitu, selalu orang udah tahu, ayah Irwan yang sukanya, yang ragu-ragu. Saya ngambil contoh lagi, saya mohon maaf Bapak Ibu, nyebrang itu luar biasa. Istri saya nanya, Mas, ini kita susahnya luar biasa nyebrangnya. Saya bilang, Dek, masih ada angkot. Itu 2 hari gitu. Sampai ya nyebrang gitu ya. Kenapa?
Karena saya nggak dapat ini itu di umur 15 tahun. Proses kelaki-lakian saya, konstruksi kelaki-lakian saya nggak dibangun. Mau di sekolah, mau di rumah nggak dibangun. Saya nggak pernah mengenal nama Hamzah. Saya nggak pernah mengenal nama Khalid. Saya nggak pernah mengenal nama Umar. Nggak ada cerita itu di lapisan tulisan imprim saya. Benar. Nggak ada juga itu disimulasikan. 15 tahun itu simulasi, bukan proses bercerita. Ya benar. Baik. Kemudian mencintai pasangan. Ya, mencintai pasangan supaya apa? Supaya kita bisa kompak untuk menyelesaikan utang masing-masing. Kemudian menyiapkan dengan pola baru. Berikutnya membimbing, yang tadi itu loving, ayah bunda. Yang kedua adalah membimbing. Kita harus menjadi coach, karena amanah Allah itu kita adalah coach yang utama dan coach yang pertama, ayah bunda ya. Jadi amanahnya membimbing anak itu ada kepada kita, ayah bunda. Setuju ya ayah bunda ya? Dengan semua keterbatasan kita, dengan semua kesederhanaan kita. Nah, membutuhkan dua hal. Ya, insya Allah ayah dan bunda sudah tahu. Yang pertama, waktu. Untuk menjadi coach yang baik itu di depan anak-anak, menjadi murabi yang baik itu buat anak-anak adalah nggak pernah memberikan waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Jadi jangan pernah memberikan waktu luang kepada anak-anak, tapi harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu gini ayah dan bunda. Kalau kita ngecek, saya tanya ayah, misalnya ayah Yoko besok pagi kegiatannya apa? Oh, ayah Yoko ngelihat di daily activity. Oh, ini ayah Irwan, saya mau ada diskusi dengan anak saya yang sulung gitu ya. Kalau besoknya apa? Oh, ini ayah Irwan paginya gini-gini. Itu berarti meluangkan waktu, teragenda gitu ayah bunda. Jadi bukan ngasih waktu luang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membimbing. Syarat yang lain itu dari ilmu. Nah, ilmu yang paling luar biasa itu dari ilmu tahap perkembangan. Saya mohon maaf ibu ya, ini saya mengingatkan ke diri saya. Salah satu yang penting di rumah itu adalah buku tahap perkembangan. Jadi buku tahap perkembangan itu menolong kita berdua supaya anak-anak nggak menjadi dilematis gitu ayah bunda. Ada buku rujukan yang berdua, kita bacanya berdua gitu. Ini anakmu umur berapa? Umur 4 tahun gitu ya. Oh, ini yang harus kita lakukan, ada rujukannya supaya kita nggak lupa kepada anak-anak kita. Baik, ini secara sederhana saja tahap perkembangan anak laki-laki dan perempuan. Sampai itu memang ya jumpa maskulinitas feminitas ya. Kemudian ini anak perempuan bunda. Baik, nah kemudian yang berikutnya adalah loving, coaching, dan kemudian adalah modeling, menjadi teladan. Menjadi teladan itu kita usahakan bagaimana seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu ya bunda ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail taatnya kepada Nabi Ibrahim itu bukan karena takut, betul lah Pak ayah ya, bukan karena takut, tapi karena kagum dan cinta gitu ya. Karena apa? Karena membangun keteladanan itu Nabi Ibrahim dengan mengatakan ya di awal proses cinta lebih dahulu. Kemudian biasanya kalau di mulfathering itu kalau ayah atau bapak mencintai anak-anak, mencinta kepada anak-anak bapak akan membalas cinta itu dan mengasih 2 bonus, yaitu taat dan kagum. Ini salah satu membangun keteladanan seperti itu. Baik, berusaha samakan kata dan perbuatan dan lain-lain. Nah, kalau membangun keteladanan itu seperti yang ayah bunda ketahui juga bahwa nggak bisa seperti yang tadi saya sebut tahu bulat itu, nggak bisa mendadak kamu harus kaku teladanmu gitu ya, harus gini, nggak bisa. Tapi memang harus bangunnya sejak dari awal, sejak dari lahir membangun keteladanan itu dengan memberikan suara, karena perkembangan yang menonjol itu adalah pendengaran gitu ya bunda ya. Kalau di umur ketika anak-anak mau jatuh gitu ada bapaknya yang terikat dan terlibat dengan kegiatan anak-anaknya. Jadi oh ini bapak, ini tangannya bapak dan nenek. Kemudian SD itu sumber dari kata sumber, dan dibalik kanan dengan adanya otorita yang kita tunjukkan dan ketegaan. Baik. Kemudian yang kita lakukan dalam pengasuhan pasca pandemi itu yang ketiga adalah kompromi, kolaborasi, dan komunikasi. Kompromi yang pertama ayah bunda yang berkesempatan adalah mengkompromikan pola pengasuhan dan roadmap pengasuhan antara suami dengan istri gitu ya. Tadi saya sebutkan polanya, ayo kita sepakati ayah jangan dan bunda jangan lagi mempertahankan polaku dan polamu gitu ya pasca pandemi, karena kasihan anak-anak kita. Ayo kita bicarakan sekarang dengan pola kita yang mana gitu ya bunda ya. Jadi kalau membangunkan anak contohnya tidak lagi dengan polaku dan polamu, ini adalah dengan pola kita sepakati. Kemudian roadmap pengasuhan mengkompromikan ini anak laki-laki kita sudah sejauh apa
kita menanamkan kekowaman pada anak laki-laki kita dengan masing-masing, dengan pasangan. Kemudian kolaborasi itu salah satunya dengan pihak sekolah adalah yang satu, dual parenting itu harga mati, kemudian kerjasama sama-sama kerja dengan sekolah. Apa yang harus kita kolaborasikan dengan pihak sekolah? Kalau saya sederhananya 3 saja, prinsip sama dengan sekolah, kemudian pola kita bicarakan di sekolah, dan roadmap. Ya, roadmap ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau saya mengibaratkan, kalau saya bawa anak saya ke sebuah sekolah, saya bilang, wahai pihak sekolah, saya bawa anak laki-laki saya, boleh bantu saya nggak jadikan dia Ismail? Nah, kalau sekolah mengatakan, iya, kami akan menjadikan anak laki-laki di sini jadi Ismail, gitu ya bunda ya. Nah, berarti kita ijab kabul, berarti kita bekerja sama. Tapi kalau kita datang ke sekolah, boleh nggak bantu saya untuk menjadikan anak saya laki-laki ini jadi Ismail? Kalau sekolahnya bilang, Ismail yang mana tuh pak? Gitu. Nah, berarti nggak. Nah, berarti ini salah paham itu ya bapak ibu ya. Baik. Kemudian komunikasi pasca pengasuhan pasca pandemi itu adalah 2 hal saja yang paling penting, yaitu mendengarlah dengan empati dan berbicaralah dengan respect. Jadi kalau kita nanti mendengar anak-anak kita itu, ayo cek dahulu kita seberapa besar empati kita, karena mendengar itu perlu empati ya bapak ibu ya, perlu empati. Kalau teman-teman Nur Hidayah itu istilahnya mendengar itu adalah 51-10-2. 5 anak bicara, 1 kita memberikan respon. Bunda ya. 10 anak berbicara, 2 kita memberikan respon. Itu empati. Jadi kalau anak mengatakan, Pak, ayah, aku tuh tadi dibully sama temanku. Ya Allah, aku ini banget. Nah, kita tahan dulu Bapak Ibu, tahan dulu. Ya, paling kita memberikan empati kita. Ya Allah, Dek, terus Dek. Terus aku rasanya aku bingung, aku mau ngapain, aku apa melawan atau apa gitu. Rasanya berat banget, sekarang dadanya sesek banget ya gitu. Nah, kemudian kita memberikan respon. Berat, ayah ngerasain berat. Gitu. Sampai 5, teorinya 5, Bapak Ibu. Setelah 5 baru memberikan respon. Nah, responnya itu yang paling penting sebenarnya buat anak-anak adalah nggak usah memberikan jalan keluar. Menurut seminar yang ayah kemarin ikuti, untuk proses menyelesaikan bully ini yang pertama, yang kedua, ketiga, enggak, itu yang diinginkan anak-anak. Yang diinginkan anak itu adalah respon supaya apa sebenarnya? Supaya dia merasakan, misalnya kenapa kita bilang, 1 dia ngomong, ya Allah Dek. Kedua dia ngomong, wah berat banget, ayah ngerasakan. Ketiga dia ngomong, sampai ke-5 dia bicara dengan kita, kemudian kita memberikan respon. Ayah mengatakan, wah ya Allah berat banget, ayah ngerasakan seperti apa yang kamu rasakan. Bagi anak, khususnya anak-anak umur 8 tahun ke atas, itu udah selesai. Gak usah sok-sokan nyarikan jalan keluar. Karena yang paling penting buat anak kita adalah dia mengatakan apa? Ketika ayah mengatakan, ya ayah merasakan apa yang kamu rasakan nak, gitu ya. Anaknya bilang gitu, yes, oke ya, aku udah tahu. Kenapa? Bayangkan belum ngomong jalan keluarnya. Paling anak kita dalam hatinya mengatakan, yes, ini the real father. Ayah itu merasakan apa yang aku rasakan. Yang paling penting dia mengatakan bahwa I'm not alone. Itu yang paling penting ayah. Itu namanya mendengar dengan empati. Kan sama ya kalau ayah ke ibu, ke istri. Kalau mendengarkan istri kan bapak empatinya ditambah ya. Cara empatinya ditambah gitu. Pulang, Assalamualaikum Dek. Belum selesai kita ngucap, istri datang. Waalaikumsalam. Ayah, ya Allah, ini kejadian sama anak kita yang bayi itu loh ya. Ya Allah, ayah bersyukur dapat istri seperti aku. Ya Allah, itu ya. Aduh, aku ngos-ngosan ini. Ya Allah gitu. Nah, ayah dengarkan dengan, nggak usah mengatakan, bisa langsung aja. Nggak bisa. Atau misalnya ayah mengatakan, ini panjang. Kalau panjang nggak bisa ya, gitu ya. Jadi empati. Sebenarnya juga selesai. Ini real nih ayah bunda, real, saya udah izin. Jadi itu mereka punya bayinya itu tidur, bunda ya, tidur, terus cicak itu berantem di atas, itu jatuh. Nah jatuhnya itu sekitar 5 cm, nggak ini bayinya, jadi di samping bayinya, jadi selamat bayinya. Bagi seorang ibu yang udah nggak ketemu dengan kekasihnya ini, tempat dia menuangkan jiwanya ini, menguras kantung jiwanya ini, dia nunggu sang bapak ini ada, dia laporkan. Bagi dia adalah peristiwa yang luar biasa, menyelamatkan bayi dari ini cicak itu. Ayo udah kan selesai pak, selesai. Jadi misalnya ceritain, intinya adalah sekian setengah jam itu kata suaminya, Dek, peristiwanya apa tuh? Begitu. Yang aku tahu itu pembukaan kan tadi itu, begitu. Gini ya, sini deh, sini. Oh dibawa ke TKP, gitu ya.
ini loh ya, ini anakmu, ini anakmu. Ini cicak tuh berantem, jatuhnya di sini. Itu 5 cm itu loh ya, 5 cm. Anakmu selamat. Kata suaminya, alhamdulillah dek. Kita baca Al-Fatihah dulu ya dek ya, itu besar gitu. Nah gitu ya bunda ya. Jadi ini paling penting dengan anak-anak. Wahai para ayah dan ibu, pasca pandemi itu dengarkanlah anakmu dengan empati sehingga dia mau bicara. Jadi kita bilang anak kita itu jangan bapak ibu jangan carikan jalan keluar. Aku tadi rasanya aku ngerasa sedih banget hidup ini ayah gitu. Rasanya udah mau bunuh diri aja. Jangan jalan keluar, dek. Itu secara syariah bunuh diri itu akhirnya jangan Pak, karena nggak terlalu penting bagi dia di umur itu gitu ya bunda ya. Jadi dengarkan secara empati sehingga dia mau berbicara, karena pasca pandemi ini banyak sekali yang disimpan oleh anak-anak kita. Kalau mendengarkan dengan empati dia nggak akan mau berbicara. Kemudian yang kedua adalah bicara dengan respect. Kalau kita mau bicara ke anak-anak kita atau ke istri kita, khususnya kepada anak kita, ya dulu cek respect kita. Maksudnya jangan langsung gitu loh Bapak Ibu. Sama bukan ibu-ibu yang di sini. Ada ibu-ibu yang ikut habis pelatihan seminar parenting, semangatnya luar biasa. Luar biasa. Rasanya itu pengen pulang, itu rasanya mau sharing sama suami. Pulang, lihat suami main WA. Assalamualaikum Mas. Ya, Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Istighfar Mas. Astagfirullahaladzim. Dunia sudah mau kiamat. Anak kita ini akan mengalami fatherless country Mas. Gitu ya. Kata suamimu, kamu lewat mana tadi? Habis seminar tuh mau lewat pohon. Aku udah bilang jangan lewat pohon itu. Gitu loh. Nah sekarang kamu jadi masalah ini. Gitu ya. Jadi apa? Kenapa kita nggak bisa menyelesaikan ke suami kita itu? Karena kita nggak respect berbicaranya. Kata para ahli, kalau kita berbicara dengan respect, orang akan mau mendengarkan, bahkan dia akan deep listening, dia akan dengar yang paling dalam. Itu ya bunda ya. Jadi kan ibu-ibu sering ngomong sama suami ya, Mas sudah siap belum? Aku mau bicara sebentar. Sama seperti Ummu Sulaim bicara dengan Abu Thalhah, gitu ya bunda ya. Itu. Nah kalau masnya jawab nggak siap, belum siap. Oh kemarin belum siap juga, gitu ya. Nah berarti memang ada masalah di suaminya, gitu ya bunda ya. Saya anjurkan ruqyah suaminya gitu ya. Kalau dari kemarin nggak siap terus gitu. Baik. Ayah bunda yang berlangsung taala, yang keempat ada 5 hal. Yang keempat adalah lindungi anak-anak kita dari ketergantungan pada media online. Karena udah setengah tahun pegang handphone ya Pak. Iya bunda. Satu adalah seimbangkan screen time dengan real time. Lagi-lagi ini persoalan keayahi. Jadi seberapa banyak screen time-nya dia pegang handphonenya, ayo imbangi dengan real life. Real life itu ya tadi ayah banyak traveling. Kalau pasca pandemi ini murid anak saya traveling yang paling bahas Pak. Salah satu traveling. Ajaklah anak laki-laki dan perempuan berdua saja, jangan rame-rame. Anak laki-laki dia ajak gitu naik kemana gitu. Tapi travelingnya jangan yang senang-senang. Traveling itu kalau saya anjurkan pasca pandemi ini, lakukan yang paling enak itu no money no pocket. Jadi nggak ada uang, nggak ada dompet. Jalan berdua dengan anak kemana gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, insya Allah itu akan disimpan oleh anak kita semua momen perjalanan dengan bapaknya. Ya udah ya. Tapi memang tergantung ke nyali sang bapak, ya gitu ya. Jadi kalau nggak berani ya nggak usah. Nanti malah bapaknya yang sakit ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini screen time dan real life ini sudah tentu kita di rumah punya rundown gitu ya Bapak Ibu ya, aktivitas ya. Ini anak berapa jam terus lain-lain. Real life ini juga harus, kalau saya mengusulkan bapak-bapak, terutama bapak atau ibu-ibu, kalau real life itu memang sesuatu yang anak-anak kita bagusnya tuh out of the box lah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin menjadi seorang ayah, seorang ibu yang akan diminati oleh anak-anak kita pasca pandemi itu, tidak hanya menjadi as a parent, as a father, as a teacher gitu, tapi jadi yang paling bagus itu jadi as entertainer. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus bapak-bapak, supaya kita bisa mengimbangi screen time ini, bapak-bapak latihlah untuk gitu ya bunda ya, berkisah atau bercerita gitu, storytelling itu pada anak-anak kita. Ini memang susah Bapak Ibu. Saya pernah nyoba gitu karena nggak pernah storytelling, cerita gitu. Jadi cerita itu anak-anak jadi tegang malahan, gitu. Sudah nak ya, dilipat tangannya, sudah siap dengerin bapak cerita? Nak bilang sudah ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Suatu hari selesai cerita semuanya, nggak pernah ada dialog ini gitu Pak, selesai. Ya Allah, ayah kalau sudah bicara soal ini bagaimana hijrah Rasulullah SAW, nggak bisa ayah nahan tangis, ayah itu nggak bisa, sedih banget. Anaknya semuanya mangap, sang ayahnya bersemangat karena mengira bahwa anak itu ngerti gitu ya. Sampai setengah jam selesai. Kata ayahnya, sangat formal ayahnya, udah selesai ya bercerita, ini sesi tanya jawab. Lah kata anaknya, ini seminar apa-apa ini ayah gitu ya, ada pertanyaan nggak itu? Agak bayang ayah bunda ya. Nah, salah satu usaha kita sebenarnya di pandemi itu adalah bagaimana kita memainkan sekian banyak ayah dan topi ibu. Ibu juga bukan hanya topi sebagai seorang ibu, tapi mainkanlah topi sebagai seorang entertain. Apa contohnya Bapak Ibu? Saya melihat sebuah contoh yang luar biasa dari seorang. Jadi mereka makan nih, makan bareng-bareng, makan malam-malam gitu, disiapkan oleh ibunya, oleh sang ibu, bilang sama istrinya, bilang sama suaminya, bilang anak-anaknya, nggak ada yang datang ke meja makan sebelum ibu bilang datang meja makan. Jadi mau ngasih surprise itu ya. Jadi kemudian ibu itu menggoreng tempe. Tempe itu kan bahan makanan yang istiqomah ya Bapak Ibu, mentah sampai digoreng bentuknya sama gitu. Kemudian masing-masing tempe itu dirubah Bapak dan Ibu. Suaminya namanya Budi gitu ya. Itu tempe itu ditulis dengan huruf B. Kemudian satu piring ditutup dengan pakai kertas tisu yang warna-warni itu. Bikin juga dengan anak-anaknya. Kemudian kata sang ibu ini, sudah selesai, kita yuk makan yuk gitu. Sang bapak buka tudung saji, terus kemudian kata bapaknya, kok ditutup sih ibu gitu ya. Ya, masing-masing ibu masakan yang istimewa gitu. Nah, bapak yang itu gitu ya. Yang anak sulungnya ini sama-sama dibuka. Apa yang terjadi bapak dan ibu? Sang ayah itu nangis. Dia bilang, "Ya Allah, ini bukannya namaku ya, Dek?" Kata si istri, "Iya, Bang. Aku mencintai emas itu sampai ke gorengan tuh aku menyebutkan pecinta emas gitu." Gitu. Iya, waktu itu mengharukan lah. Anak-anak juga seperti itu. Ini sudah ibu lakukan lah insya Allah ya, dengan tempe ya, gitu. Baik, kemudian real life itu penting bunda ya, supaya apa? Kompetitor kita luar biasa itu. Kita mau bilang nggak usah pegang handphone, terus alternatifnya apa? Bapaknya tegang, ibunya tegang, nggak bisa cerita yang tadi itu Bapak Ibu ya. Terus anak-anak kemana? Gitu, anak mau kemana? Ini nggak boleh, tapi nggak ada alternatif. Kemudian buat aturan how, where dan when-nya dan konsekuensi. Konsekuensi ini kalau saya mengusulkan, konsekuensi ini umur mumaiznya 7-10 tahun dikenalkan saja konsekuensi, tapi kalau aturan di umur 10-15 tahun ke atas, kalau menurut saya wajib ada konsekuensinya. Karena anak-anak umur 10-15 kalau tidak mendapatkan konsekuensi, nanti umur 15 tahun ke atas dia susah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dia hanya bisa amar ma'ruf tapi dia susah untuk nahi mungkar. Kemudian tambah wawasan tentang perkembangan digital pada kita orang tua ya. Saya dulu Bapak Ibu sering kalau anak-anak pegang handphone kemudian handphonenya tergeletak itu, doa saya adalah, ya Allah mudah-mudahan nggak di password gitu ya. Karena itu doanya gitu ya. Karena saya pengen ngelihat isinya apa. Tapi pas ternyata saya pegang handphonenya gitu, memang nggak di password. Tapi chat WA mereka tuh susah, tambah pusing bacanya. Anak-anak muda tuh kan kebalik-balik ya, hurufnya kebalik ini kebalik gitu ya. Nah, kita perkembangan digital. Kemudian selalu berhubungan dengan sekolah dan orang tua dan grup orang tua. Baik, yang terakhir nih Ustadz, lakukan kegiatan bersama. Ini sudah ya kita lakukan ya, rencanakan kegiatan bersama rutin. Ini penting nih Ayah Bunda. Kemudian apa saja yang rutin ini kegiatan bersama? Yang paling saya usulkan itu adalah mekanisme keluarga. Kalau di mekanisme keluarga setidaknya ada 3 gitu ya. 3, 1 family time. Family time itu sekali sebulan. Kalau para ahli mengatakan punya anak 0-12 tahun sampai 15 tahun wajib punya family time. Karena family time itu seluruh keluarga hadir, ayah dan ibu bisa mapping kondisi anak-anak gitu ya Bapak Ibu ya. Dan anak-anak bisa cerita sama kita apa persoalan-persoalannya. Kemudian ada us time. Us time itu adalah ketika Bapak dan Ibu bicara berdua saja, itu membicarakan persoalan anak-anak. Ada namanya couple time. Kalau couple time itu berdua saja membicarakan persoalan tempat tidur ya, Ayah Bunda. Kemudian aktivitas bersama setiap waktu itu rutin, buka komunikasi, ekspresikan rasa, bonding dengan anak satu-satu selama 5 menit. Mungkin gitu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat sederhana.
dan ini keterbatasan ilmu saya yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu yang mulia Allah Taala. Pada intinya pengasuhan pasca pandemi itu adalah pertama kita siapkan mau tidak mau adalah cek pernikahan kita dan cek apakah kita sudah memberikan pengasuhan patut kepada anak-anak kita, dan kemudian barulah kita melakukan apa yang tadi saya usulkan. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.